Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ina Stuti Nasution dengan NIM 0805 1188212616 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021 kelas B. Di sini saya akan memaparkan kembali mengenai materi yang telah diberikan pada minggu lalu pada, pada praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari yang dimana temanya itu digitasi dan juga layak peta. Nah, untuk digitasi itu sendiri merupakan suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital di mana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Nah, untuk cara kerja digitasi adalah mengonversi fitur-fitur spasial yang ada pada peta menjadi kumpulan koordinat XY untuk menghasilkan data yang akurat dengan format save file atau SHP. Nah, untuk format data ini berisikan tentang data referensi geografis, objek tunggal seperti jalan, sungai, landmark, dan lain-lain. Nah, untuk layer peta sendiri merupakan tahapan terakhir dalam pengolahan data peta yang biasanya dilakukan setelah proses georeferencing, digitasi, dan juga editing. Nah, untuk praktikum ini kita menggunakan software ArcGIS. Pertama, kita buka terlebih dahulu softwarenya. Ini merupakan tampilannya, kemudian kita langsung add data. Kebetulan karena saya dapat kelompok 15, jadi data yang digunakan itu 0,15015 JPG. Kemudian add. Oke. Ini merupakan tampilan petanya, kita klik kanan, data frame, kita ubah jadi WGS 994, kemudian oke. Setelah itu, kita zoom, kita buat georeferencing, kita zoom dulu kanan setiap sudutnya, kita ke sini, kita klik, kemudian klik kanan, input DMS. Nah, di bagian longitude itu Earth, kemudian latitude itu North. Di sini kita masukkan angkanya, 111, kemudian 00, kemudian 00. Kemudian oke. Kita klik full extend. Setelah ini kita ke georeferencing, kemudian reactivity, kemudian kita save. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah selesai, kita buat juga di sudut kanan sini, kiri sini. Kita klik yang ini, input DNS. Kita ini satu, ini 10, ini, ubah jadi earth. Kemudian oke. Karena hilang, kita ke full extend. Nah, seperti ini. Kemudian di atas ini juga kita zoom terlebih dahulu. Setelah itu kita ke sini dan kita klik kanan. Ini longitude dan latitude-nya di arahnya tidak usah diubah. Ini 115, 40, 00, 0, ini 02. Dan oke, kita ke full extend. Kemudian di bagian terakhir, kita lakukan hal yang sama juga. Kita ke sini, kanan, input DMS, 40, 00, ini 05. Kemudian, oke. Setelah itu kita perkecil dulu. Nah, oke.
Nah, jadinya kan seperti ini, kemudian kita klik referencing, activity. Di sini name-nya 0,52, tidak usah diubah, format negatif, kemudian save. Nah, setelah selesai kita ke sini, kita input data tadi, pembangunan. Memasukkan datanya. Nah, akan berubah jadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan ke digitasi. Untuk ke digitasi itu pertama kita ke katalog. Ini kita tutup terlebih dahulu. Kita klik kanan, tempat penyimpanan. Kemudian kita ke new, save file. Untuk yang pertama itu saya akan buat laut. Fitur type-nya diganti polygon. Ini kita edit. Jadi WGS. Kemudian oke. Oke. Sebelum itu kita zoom terlebih dahulu. Kan tampilannya jadi seperti ini. Kita ke editor, start edit, kemudian kita ke create features, kita klik lautnya, tutup dulu. Kita klik lautnya, kemudian kita polygon. Kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali ya di sini ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita ke editor, kita save edit, kemudian stop edit. Nah, ini untuk laut. Kemudian yang kedua itu kita akan buat rawa. Kita ke katalog lagi. Kita ke kanan, kemudian new, save file. Ini kita buat rawa. Polygon, kemudian ininya Vega 1984, kemudian oke. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita ke editor, start edit, ke create picture, kita klik rawa, kemudian kita klik polygon. Ini kan agak kelihatan, kita unchecklist dulu lautnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita zoom, biar kita bisa tahu rawa itu di bagian mana saja. Nah, ini kan merupakan rawa semua. Jadi kita buat dulu dari klik lagi. Kita buat seperti ini. Kita ke sini. Kita buat seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, udah jadi satu untuk rawanya, kemudian ini ada rawa lagi. Ke kanan. Buat seperti ini.
Kemudian selesai, kita buat lagi. Nah, kemudian setelah tadi di pause, itu saya menyelesaikannya. Rawannya itu udah jadi seperti ini. Kemudian kita ke editor, kita save edit, kemudian kita stop edit. Nah, untuk yang kedua, itu kita akan buat sungai. Kita ke katalog, klik kanan, new, save file, kemudian kita ke ini, kita ganti polyline karena dia memanjang, jadi kita buat polyline, kemudian WGS, kemudian oke. Jadi kita checklist. Oke. Nah, setelah selesai itu kita ke editor, kita start edit, kita create pictures, lalu kita pilih yang sungai, kita pilih line. Sebelum itu kita zoom terlebih dahulu yang mana saja bagian sungai. Sungai itu yang garis-garis biru. Nah, sebentar. Nah, ini merupakan sungai. Yang garis-garis biru ini merupakan bagian sungai. Kita zoom dulu. Nah, kita buat dulu ya sungainya ya. Sama caranya, kita ke line, kita ke gini, skip frame, kita buat garisnya seperti ini. Nah, setelah itu kita buat sampai habis. Nah, sementara menyelesaikan ini akan saya post terlebih dahulu videonya. Oke, setelah kita buat garis pantainya, kemudian kita akan buat ini, kita akan buat batas kabupaten atau kota madya. Untuk simbol itu seperti ini. Kita cari terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita ke katalog, kita buat save file, kabupaten. Terus kita pilih polyline, edit, kita pilih koordinat list.
checklist, oke. Kemudian kita bisa ke editor, start edit, batas konten, kemudian kita filter type, kita klik, kita pilih yang lain. Kemudian tinggal kita buat. Nah, di bagian sini. Sebelum itu kita ubah dulu sini dari yang ini. Ya, kemudian kita buat kanan, kita streaming. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya itu kita ke editor, kemudian save edit, kemudian kita stop edit. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu kita ke yang bagian sini. Bagian sini itu merupakan bisa kita lihat ini merupakan daerah tambang. Jadi kita buat terlebih dahulu. Kita ke katalog, kita klik kanan, new, save file, kemudian kita ubah jadi daerah tambang. Ini kita ubah jadi polygon, kemudian ini edit, AGS, kemudian oke, ini kita checklist, kemudian oke. Nah, tinggal kita ke editor, start edit, daerah tambang, kemudian oke. Kita klik, kita ke polygon. Ini tinggal kita buat aja.
Terapi mungkin. Nah, mungkin tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, ini untuk daerah tambang. Kita ke editor, kita save edit, kemudian kita ke stop edit. Nah, sebelum itu kita akan buat, bentar. Ini kan daerah tambangnya luas, jadi sebelum itu kita akan buat bagian yang lain. Di sini kita bisa zoom terlebih dahulu daerah yang akan kita buat. Nah, di sini kan ada garis-garis yang putus-putus seperti ini. Nah, ini merupakan daerah jalan setapak. Nah, kita akan buat jalan setapak terlebih dahulu. Kita ke katalog, di kanan, new, save file, buat ininya kita buat polyline, kemudian ini edit, yes. Oke, kemudian ini kita checklist. Oke. Nah, tinggal kita buat editor, start edit, setapak, kemudian oke, kita ke line, kemudian tinggal kita buat. Untuk ini kita ubah terlebih dahulu. Ubah jadi garis-garis strip. Nah, seperti ini. Warnanya bisa kita ganti jadi oke. Sudah tinggal kita buat, kita klik kanan, kurang lebih garisnya akan jadi seperti ini. Kemudian kita ke editor, kita save edit, kemudian kita ke stop edit. Nah, ini udah. Kemudian kita ke daratan. Ini kan daratannya luas, jadi kita buat dulu bagian daratannya. Sama caranya kita ke katalog, di kanan, cari revenue, save file, dan kemudian ini polygon, kemudian ke WGS, kemudian oke. Oke, sudah selesai. Kemudian kita ke editor, start edit, daratan, kemudian oke. Features, daratan, polygon,
Sama caranya seperti ini. Oke. Ulang. Ini untuk bagian daratan, untuk warnanya bisa kita ganti-ganti. Dan kemudian oke. Seperti ini. Kemudian kita ke editor. Edit, kemudian stop edit. Nah, ini mungkin bagian dari daratan. Nah, udah ada 7. Ini kan belum selesai. Butuh waktu yang lama untuk buat titik-titik dari yang sudah saya buat di sini. Maka kita pause dulu videonya untuk melanjutkan dari titik yang sudah saya buat. Ya, setelah semua didigitasi, ya, tampilannya akan seperti ini. Di sini tuh ada jalan setapak, batas kabupaten, daratan, daerah tambang, sungai, rawa, dan juga laut. Untuk yang selanjutnya itu kita akan ke layout, yang dimana itu kita ke view terlebih dahulu, kemudian kita lihat view. Dan di sini kebetulan back and print-nya sudah diatur. Itu di A4 ke atasnya, kemudian ini landscape, kemudian oke. Kita rapin aja. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita ke rectangle. Kita buat kotak-kotaknya. Kita klik kanan, kita ke properties. Ini kita ganti no color. Dan kita ganti black yang bawah, kemudian oke. Kalau udah jadi gini, tinggal kita copy aja untuk bagian bawahnya. Ini kayak gitu, tinggal kita kasih nama aja. Untuk yang pertama itu judul yang pasti. Judulnya itu kita ke sini. Mungkin dulu ini jadi Roman, lalu ini yang kita buat jadi jelas.
Itu judulnya Digitasi dan Layout Peta Praktikum Survei dan Pemetaan Sumber Daya Laut dan Estuari. Untuk sebelumnya itu, peta yang aku digitasi atau dan juga layout ini merupakan peta dari Kabupaten Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua itu kita ke insert, kita akan nambahin arah mata angin. Ini pilihannya itu banyak, kita pilih salah satu aja. Kita pilih yang ini. Tinggal kita pindahin gini ke sini. Kita gedein biar kelihatan. Kita rapiin kayak gini. Nah, kemudian setelah mata angin kita tambahin ke insert lagi. Kita tambahin scale bar. Kita pilih yang alternatif scale bar tuh. Oke, kemudian kita buat di sini. Nah, habis scale bar itu kita ke insert lagi. Terus kita ke scale text. Kita pilih yang paling atas. Kemudian kita ke properties. Ini absolute. Kemudian udah oke langsung. Oke. Nah, tinggal kita buat aja di sini ya. Ini kita ganti dulu. Ini kemudian ini bisa kita ganti bebas. Pokoknya mau apa aja. Ganti transfer roman. Kemudian oke. Ini juga kita bisa ubah ukuran jadi 14. Tuh. Biar jadi lebih kelihatan. Ini juga cuma mesti kita gedein dikit. Udah gini kita ke bagian bawah. Di sini tuh bisa kita tambahin yang namanya legenda. Kita insert lagi. Kita ke legend. Kemudian max. Ini bisa kita ganti. Kita samain semua fontnya. Kita buat. Kemudian next. 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 Tuh, jadinya gini kan. Buat legendanya. Udah, terus kita buat juga. Buat. Oke. Udah gitu. Share. Biar semuanya sama hurufnya. Kita buat. Kemudian oke. Tuh kan jadi sama ukurannya. Ini kita ubah lagi jadi 16 tuh gede. Ini kita rapiin aja tinggal. Udah selesai. Terus di bagian sini. Nah, bagian legenda bisa di sini. Tunggu saja. Nah, gini. Nah, udah gini. Tuh kita bisa tambahin sumber. Kita ke sini ya. Kita buat di sini. Kita buat sini. Kita ganti di Times New Roman. Kita buat. Kan masih change symbol dulu. Oke, ini biar aktif. Coba di sini tuh sumber. Sorry. Sumbernya itu
dari ini. Yang proyeksi itu di atas 19 kemudian tinggal oke. Kemudian kegedean. Ini kita bisa kecilin aja jadi 12. Bisa dikurangi. Ini. Nah, gini. Terus di sini kita buat aja nama kita sama logo dari Universitas Sriwijaya. Udah gitu kan. Di sini kita klik. Buatnya dibuat oleh nama kita sama nih. Kemudian ini kita ganti simbol. Ini kita buat deh. Ini Times New Roman, oke. Udah oke. Ini kita buat di tengah. Nah kan udah gini. Udah tinggal kita tambahin aja. Kita ke insert blank pictures. Ada di download. Oke. Tuh gini, tinggal kita kecilin aja ukurannya. Semua di bawah itu ya. Nah, udah selesai. Oke, mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan soal layout dan digitasi peta praktikum survei dan pemetaan sumber daya dan estuari. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.